Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam santapan rohani kita di pagi hari yang indah ini, Selasa 29 Maret 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Betapa besar kuasa dan rahmat-Mu ya Tuhan, tiada bertara dalam kehidupan ini. Nafas kehidupan di hari yang baru dan harapan yang baru serta semangat dari Allah sendiri menjadi bahagian kehidupan bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Karena itu ya Allah yang menjadi dasar kerinduan kami untuk semakin hari semakin dekat kepadamu dan tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami rindu untuk disegarkan dan diperteguh oleh firman-Mu yang akan menjadi penopang dalam kami menjalani hari ini. Karena itu bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan semakin memaknai firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini yaitu Tuhan Sang Pemelihara. Puang matua ia mo toma paraka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejatinya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bila karena berbagai hal di kemudian hari ada yang hilang dari anggota keluarga tersebut, maka hal itu dapat membuat keluarga tersebut mengalami ketidakseimbangan.
Biasanya bila sebuah keluarga kehilangan kepala keluarga atau ayah, keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan ekonomi. Hal itulah yang dialami sebuah keluarga seorang janda. Suaminya seorang hamba yang setia, dulu seorang dari golongan para nabi hamba Elisa, namun telah meninggal. Karena tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka penagih hutang akan mengambil anaknya dan menjadikan hambanya seperti kebiasaan waktu itu. Suatu hari janda itu datang kepada Elisa menyampaikan keluh kesahnya atas hutang yang menimpa dirinya. Elisa menanyakan kepadanya mengenai apa yang akan dimilikinya. Perempuan itu menceritakan bahwa tidak ada harta lain yang dimilikinya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Oleh kuasa dan petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa, minyak yang dimiliki perempuan tersebut dilipat gandakan untuk dijual guna membayar hutang dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Keluarganya diluputkan dari himpitan pergumulan yang berat. Janda dan kedua anaknya itu mewakili umat Allah yang ditinggalkan dan mengalami penindasan. Jika kita bergumul, langkah terbaik adalah datang kepada Tuhan, memohon petunjuk daripada Tuhan. Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan solusi atau jalan keluar. Kita juga mempercayai bahwa Tuhan dapat memakai apa yang ada pada diri kita untuk menjawab permasalahan kita. Hanya saja kita perlu membuka dan mau mengikuti setiap petunjuk Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, Engkau yang adalah Sang Pemelihara, senantiasa menjangkau setiap ketidakberdayaan kami di setiap waktu dan kesempatan. Firman-Mu sungguh menguatkan kami yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami membawa segenap kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan, secara keluarga, pribadi pun secara berjemaat. Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam peran masing-masing, baik yang bekerja di luar rumah pun yang bekerja dari rumah masing-masing. Opa oma bahkan seluruh anak-anak dan cucu-cucu di jemaat Tuhan, Jemaat Silo Campagaya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Biarlah semua pekerjaan opa oma, orang tua, ayah dan ibu boleh berjalan dengan baik hari ini seturut kehendak-Mu. Anak-anak dalam pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangnya mereka semua. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang sementara menuntut ilmu, bagi siswa-siswi kelas 12 yang sementara mengikuti ujian sekolah berbasis komputer, kiranya Tuhan memberkati mereka. Anak-anak Tuhan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sementara menuntut ilmu di bangku kuliah. Biarlah kasih karunia-Mu pun menyertai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Begitu juga yang masih duduk di bangku SD hingga ke tingkat yang lebih tinggi SMP dan SMA, biarlah juga Engkau menyertai kehidupan mereka dari hari lepas hari. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dengan sukacita dan dengan penuh tanggung jawab, senantiasa takut akan Tuhan. Kami pun berdoa buat anak-anak Tuhan yang telah menyelesaikan studi mereka melalui perkuliahan.
dan yang sementara mencari lowongan pekerjaan. Tuhan membuka jalan bagi setiap mereka sehingga boleh memperoleh pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka terima selama ini. Kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya datang sebagai dokter yang tiada kelihatan bagi setiap mereka. Jamah dan pulihkan mereka sekalian ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka semua menjadi sembuh. Berdoa bagi keluarga Bapak Penatua Aris James Sake yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang tua terkasih almarhumah Oma Hendra. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami serahkan keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah. Biarlah mereka senantiasa dikuatkan, dihiburkan melalui pemberitaan firman-Mu yang boleh dilalui beberapa malam berturut-turut. Biarlah keluarga yang berduka cita tidak larut dalam duka cita mereka, melainkan mereka senantiasa berserah penuh ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan, bahwa semua yang mereka alami, semua yang terjadi itu berdasarkan kasih Tuhan bagi segenap keluarga. Bapa Surgawi, kami akan melalui hari ini, kiranya Tuhan berkenan menyertai setiap kami, berkati juga Gembala Sidang Jemaat Tuhan, Bapak Antoni, Bapak Pendeta Antoni Sura, bersama keluarga, Ibu Pendeta Ina bersama keluarga. Tuhan topang dan peliharakan mereka di dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu pun berlaku atas mereka semua. Seluruh jemaat Tuhan hari ini yang akan melaksanakan tugas, kiranya Engkau berkenan memberkati. Bahkan rangkaian dari ibadah penghiburan yang akan masih berlangsung ke depan, Tuhan juga menolong, memberkati setiap majelis yang bertugas sehingga boleh melaksanakan tugas dan ibadah penghiburan itu dengan baik seturut kehendak Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh rencana kehidupan kami semua ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Berkenan kiranya mendengarkan seruan kami, harapan kami yang kami bawa, beralaskan kasih Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas melaksanakan tugas hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam sehat.